balik lagi di channel kesayangan kamu. Pastinya tetap di Milty Journey. Bersama Zahya hari ini yang akan menemani kalian mengupas fakta dan sejarah unik dunia. Pastinya sebelum mulai ke pembahasannya, Zahya mau ingetin dulu buat kalian semua yang suka sama konten kayak gini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like dan komen di bawah biar kita tambah semangat untuk mengupas hal-hal unik lainnya. Pastinya untuk bikin kalian tetap stay di channel kali ini. So, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan sejarah yang tak terlupakan kali ini. Let's go! Joko Widodo atau akrab yang disapa sebagai Bapak Jokowi adalah tokoh yang penuh inspirasi dalam panggung politik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah. Wah, siapa nih Johnny gengs yang lahir dan tempat lahirnya samaan sama Bapak Jokowi, Presiden Indonesia sekarang? Beliau tumbuh dari latar belakang keluarga sederhana. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Jokowi memulai karirnya sebagai pengusaha di dunia mebel. Jadi dunia yang membuat peralatan rumah tangga atau sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, jejak karir politiknya dimulai sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Waduh, 2005 udah lama banget ya. Ziza baru lahir loh. Baru lahir ternyata Bapak Jokowi sudah menjadi wali kota Solo pada saat itu. Keberhasilannya dalam memimpin Solo membawa angin segar nih, dan tak lama kemudian Jokowi melangkah lebih jauh sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2012. Terus pada tahun 2014 beliau juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang progresif dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi juga menciptakan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga menangani berbagai isu sosial. Wih, keren sekali sungkem Bapak Jokowi. Profilnya sebagai pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat dan berjiwa reformis membuatnya menjadi figur yang dihormati dari dalam dan luar negeri. Nah, dengan penekanan pada pemberdayaan ekonomi dan perhatian terhadap keberlanjutan, Jokowi terus merajut kisah kepemimpinan yang berdampak besar bagi Indonesia. Mari kita selami lebih dalam profil dan perjalanan luar biasa dari sosok Joko Widodo. Mengawali perjalanan politiknya sebagai wali kota, Jokowi meraih prestasi luar biasa yang membentuk fondasi kepemimpinan kokoh. Sementara itu, membicarakan sejarah awal perjalanan politiknya, Jokowi juga mengukir jejak yang menarik sejak langkah pertama di dunia politik, membawa warna baru dalam perjalanan politik di Indonesia. Yuk kita lihat lebih dekat gimana sih perjalanan gemilang dari Bapak Joko Widodo. Selama menjabat sebagai wali kota Solo tahun 2005 sampai 2012, Joko Widodo atau Jokowi berhasil mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan. Berikut beberapa data prestasi dari Bapak Joko Widodo. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur, meningkatkan kualitas jalan dan trotoar di berbagai wilayah kota. Terus juga membangun taman-taman kota dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Wow, keren banget ya nih warga Solo, pasti pernah merasakan nih infrastruktur yang udah dibuat Bapak Jokowi ya. Yang kedua itu ada dukungan untuk UMKM. Jadi beliau menciptakan program-program yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Solo. Memberdayakan pedagang kecil melalui program-program pelatihan dan bantuan modal. Wah, pasti ini UMKM-nya sangat maju sekali ya. Karena memang sudah sangat dikembangkan oleh Bapak Joko Widodo. Yang ketiga ada penanganan sampah dan kebersihan kota. Jadi Bapak Joko Widodo itu meluncurkan program yang mengelola sampah secara efektif untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan kebersihan kota. Beliau juga menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Beliau mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui program
Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Beliau juga memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam pengembangan kota, pengembangan pariwisata, dan juga kebudayaan. Yang kelima, beliau mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan mempromosikan kekayaan budaya dan seni tradisional Solo. Terus juga beliau menyelenggarakan berbagai event seni dan budaya untuk memperkuat identitas kota. Nah, dari program dan prestasi yang sudah beliau buat, Bapak Joko Widodo banyak mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Salah satunya penghargaan sebagai wali kota terbaik oleh Kementerian Dalam Negeri. Prestasi-prestasi tersebut mencerminkan dedikasi Jokowi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Solo dan juga menciptakan kota yang lebih bersih, nyaman, dan berdaya. Wajib kita acungi jempol ya, emang Bapak Joko Widodo nggak main-main banget pas menjabat sebagai wali kota Solo. Zahra yakin nih pasti warga Solo puas banget nih ketika beliau dulu menjabat sebagai wali kota. Coba komen di bawah dong gimana sih yang mungkin pada saat itu sudah lahir ya dan ngeliat nih perkembangan Bapak Joko Widodo saat menjabat sebagai wali kota Solo. Boleh sharing-sharing di komen. Oke, lanjut sekarang kita akan masuk ke cerita seru masa Gubernur Jakarta yang dipegang oleh Jokowi. Di tengah gejolak dan pencapaian keren beliau, sama-sama menghadapi segudang masalah di kota gede ini loh. Bareng-bareng rakyat, Jokowi bikin inovasi-inovasi yang bikin Jakarta makin mejeng. Wow, yuk kita kupas lebih dalam gimana sih gaya kepemimpinan beliau yang bawa dampak positif buat ibu kota. Yang pertama ada trotoar yang lebih ramah pedestrian. Jokowi memulai terobosan dengan menginisiasi program penataan trotoar di Jakarta. Tujuan utamanya adalah memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki, sekaligus mengurangi kemacetan di pinggir jalan. Yang kedua ada revitalisasi Transjakarta dan transportasi publik. Dalam upaya meningkatkan mobilitas kota, Jokowi mengembangkan sistem transportasi umum Transjakarta ini untuk melibatkan penambahan armada, penambahan rute, dan penciptaan koridor khusus guna mengatasi masalah kemacetan yang kerap melanda Jakarta. Jadi mungkin untuk mengurangi kemacetan, beliau menciptakan program ini ya. Keren sekali. Terus yang ketiga, menuju Jakarta Bebas Banjir melalui program ambisius Jakarta Bebas Banjir, Jokowi menitik beratkan pada normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan pengelolaan air terintegrasi. Upaya ini juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir yang kerap menghantui ibu kota Jakarta. Yang keempat, Jakarta Bersih. Jokowi menghadapi permasalahan sampah dengan memulai program Jakarta Bersih. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kelima itu ada pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi, Jokowi memberdayakan pelaku usaha kecil melalui program pelatihan, bantuan modal, dan fasilitas pendukung lainnya. Lanjut yang keenam itu ada pembangunan perumahan layak huni. Jokowi gencar nih membangun rumah susun dan perumahan yang layak huni. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, khususnya mereka yang kurang mampu. Wah, banyak banget ya program-program yang Jokowi bikin saat menjabat sebagai gubernur. Tapi sabar, belum selesai semua. Masih ada yang ketujuh, itu adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ini melibatkan pembangunan puskesmas baru dan perbaikan infrastruktur sekolah di berbagai wilayah Jakarta. Lanjut yang kedelapan adalah meningkatkan daya saing kota Jakarta. Dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis yang kompetitif, Jokowi ini menggencarkan investasi dan melakukan perbaikan dalam iklim bisnis kota. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat melalui Musrenbang. Ini adalah program yang juga dijalankan Jokowi pada saat menjabat menjadi wali kota di Solo. Ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan Jokowi mengimplementasikan program Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Program ini yang memberikan warga hak untuk merumuskan prioritas pembangunan di wilayahnya.
Nah, Journey Gengs, Bapak Jokowi tidak hanya diakui dalam negeri tapi juga menarik nih secara internasional karena memang beliau ini menjalankan program-program yang luar biasa ya. Salah satunya penghargaan internasional yang diraih oleh Bapak Joko Widodo. Salah satunya mendapat pengakuan sebagai The World's 50 Greatest Leaders versi majalah Fortune pada tahun 2014. Luar biasa ya, Bapak Presiden kita ini sangat membanggakan sekali. Well, Journey Gengs, kita lanjut nih. Akan membahas prestasi Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi dikenal sebagai presiden yang gencar membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Mulai dari jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, hingga bendungan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat, serta menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Beberapa contoh infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi antara lain adalah Jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Papua, dan Trans Sulawesi yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga membangun infrastruktur modern seperti MRT dan LRT di Jakarta, yang merupakan solusi nih untuk mengatasi kemacetan dan polusi. Jokowi juga membangun berbagai bendungan pembangkit listrik yang dapat menyediakan energi terbarukan dan irigasi bagi petani-petani. Prestasi kedua yang akan kita bahas adalah di bidang sumber daya alam. Jokowi berhasil mengambil alih sejumlah wilayah strategis sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh asing. Salah satunya adalah Blok Rokan, yang merupakan blok migas terbesar di Indonesia, yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat Chevron. Kini Blok Rokan dikelola oleh Pertamina BUMN milik pemerintah Indonesia. Selain Blok Rokan, Jokowi juga berhasil mengambil alih tambang emas dan tembaga di Papua, yang sebelumnya dikelola oleh Freeport, perusahaan asal Amerika Serikat. Kini pemerintah Indonesia memiliki 51% saham Freeport, yang berarti memiliki hak pengelolaan dan keuntungan yang lebih besar. Pengambil alihan sumber daya alam ini menunjukkan kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya. Prestasi ketiga yang akan kita bahas adalah di bidang penanganan pandemi COVID-19. Jokowi merupakan salah satu pemimpin dunia yang sigap dan responsif dalam menangani pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020. Jokowi telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menekan laju penyebaran virus, menyelamatkan nyawa masyarakat, dan menjaga perekonomian nasional. Beberapa langkah yang diambil oleh Jokowi antara lain adalah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, menggelontorkan dana stimulus ekonomi, mengembangkan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri, dan melaksanakan program vaksinasi massal. Berkat langkah-langkah ini, Indonesia berhasil menurunkan angka kasus kematian dan positivitas COVID-19 secara signifikan, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif di tengah krisis global. Nah, Journey Gengs, itulah tadi beberapa prestasi Presiden Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu saja ya masih banyak banget nih prestasi lain yang tidak bisa kita sebutin satu persatu karena pastinya bisa sampai besok videonya ya. Namun yang pasti prestasi-prestasi ini menunjukkan bahwa Jokowi adalah presiden yang bekerja keras, berani, dan visioner untuk membangun Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Jokowi atas dedikasinya untuk bangsa dan negara ya. Semoga prestasi-prestasi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dari wali kota Solo hingga memimpin Indonesia sebagai presiden, perjalanan Jokowi penuh prestasi dan gebrakan. Kita telah bersama-sama menjelajahi jejak kepemimpinan beliau yang membawa perubahan positif pastinya. Oke, Journey Gengs, itu dia tadi sejarah singkat tentang perjalanan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Wah, luar biasa keren sekali ya program-program yang telah beliau buat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan Zahe mau ngingetin lagi untuk Journey Gengs nih, jangan golput pada pemilihan presiden tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari, karena kita memiliki 3 calon capres yang pastinya memiliki visi dan misinya
masing-masing. Jadi Journey Gengs harus memantapkan dan memilih dengan bijak ya, yang mana yang akan menjadi calon presiden baru kita nanti. Karena 5 menit Journey Gengs memilih untuk 5 tahun kemajuan bangsa kita ke depan. So, aku Jahe, sampai ketemu lagi di episode-episode Ngiti Journey selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Atau ada sejarah yang mungkin Journey Gengs mau kita kupas kembali, jangan lupa untuk komen di bawah dan share-nya juga. So, Zahe pamit undur diri, sampai jumpa di next episode and adios!